Bersama Stevie kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Spinner semua. Ketemu lagi dengan saya Ade Sregar, founder dari Stevie Studio. Sobat Spinner, kali ini saya berada di sebuah tempat, ya, lokasinya di Depok. Ini adalah salah satu kantor dari Haula Toys. Ya, Sobat Spinner, mungkin sudah banyak yang tahu ya, Haula Toys ini salah satu provider ya mainan edukatif. Oke, Sobat Spinner, kenapa sih saya hadir di sini? Tentunya bagi teman-teman Sobat Spinner atau siapapun yang belum pernah tes TV, pasti paham kalau kita membutuhkan mainan edukatif. Ya, seberapa urgentnya sih mainan edukatif? Ya, pertama, di era pandemik ini rasanya sudah menjadi tantangan ya, lebih tepatnya saya bilang nggak mau masalah, tantangan umum bagi semua orang tua ya, even saya sendiri. Anak kita nggak bisa dipungkirin touch dengan handphone cukup tinggi dengan gadget. Oke, tidak ada yang salah juga sebenarnya dengan gadget, tapi kali ini saya juga tidak membahas gadget. Cuman saya membahas kali ini alternatif lain yang harus di-provide orang tua, terutama bagi anak umur 0 sampai 10 tahun, yaitu mainan-mainan edukatif. Ya, sebagai orang tua tentu layak kita menyediakan hal berbagai ragam ya, kreativitas ya, kegiatan atau aktivitas anak untuk masa tumbuh kembangnya. Nah, tentunya bagi Sobat Spinner yang sudah tes Tivin, dengan sudah melakukan tes Tivin, tentu akan lebih efektif memilih mainan edukatifnya. Kenapa? Karena sudah tahu potensi genetik atau waria dari buah hati Sobat Spinner. Nah, akhirnya karena itu saya memutuskan sekitar 2 minggu yang lalu untuk memberikan edukasi bagi Sobat Spinner. So, abis tes Tivin aku ngapain? Ya kan? Banyak banget hal yang harus digembleng dari anak kita dan dari berbagai aspek. Nah, ini salah satu aspeknya, yaitu memilih mainan edukatif. Kenapa? Karena di era pandemik seperti ini tentunya kita harus makin cerdas dalam mengelola keuangan. Benar kan ya Sobat Spinner? Nah, mainan edukatif pun harus kita cerdas dalam memilihnya. Gak semua mainan edukatif itu lalu seperti saya waktu anak saya kecil semua mainan dibeli gitu ya. Ternyata itu mainan versi saya yang saya suka, yang saya anggap itu anak saya butuh gitu. Tapi memaksimalkan terbaiknya, ternyata anak saya bisa kecerdasannya beda dengan saya ya. Dan ada di Haula Toys buat saya adalah salah satu vendor yang saya rasa kompeten, berpengalaman dalam hal mainan edukasi. Oke, langsung aja ya, jangan kebanyakan saya ngomong. Selamat siang Bu, aku panggilannya siapa nih anaknya Bu? Bu Umu boleh. Bu Umu boleh ya, kirain Bu Umu ya. Jadi saya baru tahu Sobat Spinner, ternyata Haula Toys itu adalah nama anaknya. Nama anak pertama ya Bu Umu ya. Oke. Nah, Bu Umu udah berapa tahun sih sebenarnya Haula Toys ini berdiri? Seusia anak pertama saya tadi, si Haula, itu sekarang dia usianya 23 tahun. Jadi beneran terinspirasinya Ya. sejak 0 bulan itu? Ya, karena saya kebingungan waktu itu, apa yang bisa saya lakukan terhadap anak saya ini gitu kan, karena kondisi saya bukan UTK gitu kan. Terus juga saya tipe yang tidak banyak bicara saat itu ya. Mungkin kalau sekarang udah beda kali. Dulu pokoknya nggak banyak bicara Nggak gitu banyak ya. bicara, bingung. Ini anak mau diapain gitu kan. Akhirnya kan kalau dikasih mainan yang ada di jalanan, maksudnya yang kita lihat di toko paling cuma boneka, pistol-pistolan. Zaman dulu seperti itu Zaman begitu dulu, ya. gitu. Jadi saya kebingungan apa yang bisa saya lakukan terhadap anak ini, selain saya mungkin yang saya apal tuh waktu itu hanya yang membuat saya asik mendongeng, bercerita, mendongeng. Itu aja tuh yang paling saya asik, sampai saya menyanyikan dengan dongeng-dongeng itu gitu. Sobat Spinner, kebetulan pemilik atau founder dari Haula Toys sudah tes Tivin, dan hasil tes Tivinnya adalah feeling extrovert. Tadi cara mendidik anaknya beneran ala feeling, yaitu mendongeng. Ya, jadi ibu ini juga walaupun potensi utamanya seorang feeling adalah mendongeng, bercerita, tetap ada rasa mati gaya.
merasa kekurangan gitu ya Bu ya, sehingga terinspirasi akhirnya untuk yang yang Karena kalau lain. udah kehabisan ngomong mau ngomong apa lagi gitu. Akhirnya gitu, dan saya ternyata mendapati teman-teman saya guru TK begitu, rata-rata sama problemnya. Jadi dia suka bilang, "Mu, aku tuh bingung ya mau ngomong apa lagi ke anak muridku," gitu kan. Padahal kalau dengan mainan edukasi itu sebagai peraga dia pembantu ya, kreativitas kita semakin berkembang. Oke, berarti sebenarnya mainan edukasi ini waktu itu kan Ibu tidak menemukan gitu ya. Tapi waktu itu sebenarnya ada, tapi sedikit mungkin ya. Sedikit banget, dan kalau waktu itu saya cuma taunya, oh begitu saya tanya belinya di mana ya yang kayak gitu. Wah itu saya ketika beli di Singapura, wah itu ketika saya di Amerika, kata saya kapan gua mau ke sana. Ada khusus mainan ya. Iya. Tahu juga enggak daerahnya kan. Akhirnya itulah inspirasi asal untuk membuat mainan. Berarti itu dimulainya dari apa Bu awalnya? Beneran bikin buat kepentingan sendiri apa langsung sekarang ini bisnisin gitu? Awalnya sih saya untuk sendiri, benar-benar untuk sendiri ya awalnya gitu, karena saya butuh itu, tapi kenapa nggak bisa saya dapetin di lapangan gitu. Cuma karena saya tipe yang terus berpikir mendapati sesuatu tuh, saya kadang suka nggak bisa tidur kalau udah ingin sesuatu tuh begitu. Sekonyong-konyong saya jalan-jalan, contohnya ada orang di sebuah perbengkelan gitu ya, perbengkelan kayu, ada tuh dia punya, ternyata dia bekas-bekas sisa ekspor. Oh, akhirnya Gitu. Ibu menemukan, tapi menemukan bekas sisa-sisa orang. ekspor. Iya, sisa ekspor. Masya Allah, perjuangan banget ya. Akhirnya saya pikir, oh berarti kalau dia bisa bikin, dia bisa dong membuat apa yang saya inginkan. Iya. Gitu. Udah mulai di situ berkembang. Oh, akhirnya tadinya buat anak sendiri mulai pelan-pelan untuk dijual. Berarti waktu itu ringnya baru pertemanan dulu ya? Iya, pasti. Bahkan belum ada online model sekarang, belum ada. Iya. Bahkan kalau tahu ceritanya pun, wah itu perjuangan banget mengenalkan mainan edukasi kepada pembeli ya. Karena kan pembeli belum tahu itu untuk apa kok kotak-kotak begini aja dijual. Gitu, itu perjuangan banget itu kalau tahu ceritanya, wah. Jadi shifting gitu ya untuk edukasinya itu berapa lama waktu itu? Edukasi Untuk mengenai apa sih perannya? Oke, definisi mainan edukasi sendiri apa sebenarnya? untuk saya mainan edukasi ini selalu saya informasikan Bu, karena hampir semua orang tua nggak ada yang paham. Banyak yang nggak paham tentang apa sih mainan edukasi itu gitu. Artinya sebenarnya kalau secara harfiah atau artinya secara teori mainan edukatif itu Jadi lebih kepada mainan yang buat fungsi-fungsi kognitif, afektif, psikomotor tuh ada di situ. Tanpa disadari, tanpa disengaja, itu harus ada mainan itu. Oke, jadi tadi fungsinya. fungsi motorik, Psikomotor, gitu ya tadi, terus kognitif, sama afektif. afektif. Boleh dijelasin Bu satu-satu ini fungsi apa Oke. aja nih di mainan edukatif? Psikomotor itu kan fungsi untuk fisik ya, fisik secara halus, motorik halus, atau secara kasar, motorik yang lebih kasar ya, yang lebih butuh fisik. Nah, afektif itu fungsi secara perasaan. Oke, fungsi apa? Emosional. Oke. Itu etika gitu kan, itu semuanya afektif tuh. Dan yang satu lagi kognitif. Itu secara otak. Logika. Gitu, logika otak. Jadi yang pengaruh Tiga ya? jasad, rasa, dan otak. Artinya kan manusia itu terdiri dari tiga itu. Jadi mainan edukatif itu definisi secara umum dimanapun pasti itu harus ada yang harus terpenuhi itu. tiga itu ya, boleh salah satu Boleh salah atau satu, boleh ketiga-tiganya. Oke. Mainan edukatif ini tentunya di tahun Ibu waktu itu tahun berapa tuh ya Bu? 98-an lah saya. Karena Tahun anak saya 98 ya. 1 tahun. Tahun 98 ya, saya kebayang mainan sangat limited. Komunitas-komunitas parenting nggak ada, nggak kayak sekarang ya. Mau ikut komunitas parenting, ibu-ibu muda yang aware sama anak, udah tinggal bejibun, tinggal milih pokoknya. Kalau zaman dulu Ibu berarti edukasinya gimana tuh Bu? Beneran RT mungkin seperti itu? Jadi kalau saya prinsipnya apa yang saya tidak suka ketika saya kecil, saya tidak ingin anak saya mengalami itu. Contoh misalkan saya tidak suka, ini edukasi ya, bukan edukasi yang karena saya tidak juga punya ilmu tentang pendidikan kan. Waktu itu saya juga bukan dari pendidikan anak, ininya disiplin ilmunya. Disiplin ilmunya, oke. Gitu, saya dari bahasa Jepang, jadi jauh
beda lah ya. Nah, waktu itu sih saya berprinsipnya cuma bagaimana kalau saya nggak suka waktu itu, waktu saya kecil jangan terjadi di anak saya gitu. Dan yang saya paling inget banget waktu itu tuh saya timbang mau minta beli mainan boneka. Jadi saya ingat banget mau pengen punya teman boneka lah, kan saya nggak punya teman ya, saya nggak punya teman. Punya boneka aja satu tuh saya harus sakit dulu, 3 hari saya sakit baru dibeliin. Gitu, makanya jadi akhirnya saya bilang, wah kayaknya yang enak saya jualan mainan aja ya, biar anak saya punya mainan banyak banget. Jadi sederhana itu gitu ya waktu dulu ketika ngebangun bisnisnya. Jadi biar anak saya punya banyak mainan, maka sekarang saya sekarang saya jualan mainan. Jualan mainan. Oke, makasih Bu Umu. Oke, Sobat Siviner, ataupun teman-teman yang belum tes Tivin. Nah, di sini kami akan mengeksplorasi ya contoh-contoh. Kenapa contoh? Agar teman-teman yang sudah tes Tivin lebih mudah dalam memilih mainan bagi buah hatinya. Nah, di dalam konsep Tivin yang bisa dilihat di gambar ini ya. Oke, konsep Tivin membagi manusia menjadi 5 belahan otak. Jadi manusia di seluruh dunia ini yang sudah terlahir di dunia ini memiliki 5 belahan otak, Sobat Siviner. Nah, 5 belahan otak itu kita sebut sensing, yang dominannya ada di limbik kiri, thinking, dominannya ada di neokortek kiri, intuiting, dominan belahan otaknya adalah di neokortek kanan, feeling, belahan otak dominannya ada di limbik kanan, dan terakhir insting, belahan otak dominannya yang menjadi pemimpin, yang mengambil keputusan itu adalah di belahan otak tengah. So, kali ini kita akan melihat 5 jenis 5 jenis mainan yang mengeksplorasi buah hati kita sesuai hasil tes Tivin-nya. Kita mulai Sobat Siviner dari untuk anak kita yang memiliki mesin kecerdasan sensing. Ya, sensing ini dominannya Bu bekerja di otak yang sini, limbik kiri. Di sini adalah kecerdasan memori dan fisik. Nah, di mainan Haula Toys yang sudah berapa puluh tahun Ibu? 23 tahun, saya yakin ya Sobat Siviner semuanya pasti ada. Iya, pasti ada. Semuanya pasti ada. Oke. Kalau yang untuk mengeksplorasi potensi motorik halus, kasar, dan memori, ini stoknya Haula Toys ada yang mana aja nih? Salah satunya dari usia bayi ya Bu ya. Oke. Usia bayi ya, karena kami Haula itu edukasi sejak benar-benar nol. Bahkan kita akan memanjakan konsep edukasinya dari mulai di perut, di prenatal sebelum melahirkan. Oh, itu sudah. Kita akan coba memperpanjang edukasi itu. Berarti ibunya dong ya? Ya, ibunya dan anaknya. Karena saya punya kisah dari anak saya yang Haula yang pertama ini. Waktu itu saya ngalamin di perut tanpa nyadar, saya lagi ujian skripsi bahasa Jepang. Kan kerjaan saya tuh nulis kanji tiap saat. Setiap saat itu udah sampai butek aja kepalanya nulis kanji, ngomong Jepang gitu. Ternyata tuh anak otodidak pinter Bu bahasa Jepangnya. Oh iya. Sampai sekarang. Padahal saya nggak ngajarkan apapun ke dia. Jadi dia otodidak, benar-benar otodidak. Malah sekarang ini dia lebih aktif daripada saya kalau bicara bahasa Jepang. Gitu. Nah, itu kan bisa jadi gitu ya, bisa jadi itu ada hubungannya loh. Betul. Ketika orang tuanya belajar, ngapal atau secara fisik melakukan tanpa nyadar anaknya ikut gitu. Yes, berarti kalau misalnya kalau kita muslim ya, diminta orang tuanya memang rajin membaca Quran dan tilawah. Tapi kalau bagi yang non muslim, tahu saya banyak mendengarkan lagu-lagu Mozart katanya dulu ya. Lagu-lagu yang luar biasa gitu ya. Oke. Ya. Jadi itu kalau diambil analogi itu benar banget Bu. Betul. Makanya sebenarnya kalau ketika orang tua, si ibu dalam keadaan stres, itu akan berpengaruh pun Ya.
Memang, ada betul. buah hati ya. Ya, Makanya sama. beneran banget wanita hamil itu suka dibilang ya kalau secara teori dijaga banget perasaannya gitu ya, stabil emosinya, masya Allah. Nah, yang ibu siapin itu seperti apa tuh kalau yang Nah, kalau sebelumnya? untuk yang apa kita bahas sensing, Sensing, ya oke. bahas sensing dari usia 0 Nol. tahun ya Bu ya. Dari usia dia mulai sudah bisa melihat, ini kebetulan warnanya coklat dan kuning. Tapi kalau dari usia 0 tahun itu kita bisa bikin warna ini hitam putih. Karena dari usia 0 tahun tuh anak kan mulai belum kelihatan ya, belum kelihatan dengan jelas. Yang dia kelihatan jelas tuh hanya hitam putih. Oh begitu. Dia Oke. hitam putih. Jadi untuk mempercepat merangsang penglihatan matanya itu dengan cara kasih mainan apapun yang bentuknya hitam putih. Gitu. Nah, ini untuk yang sensing dari mulai dia usia bisa merangkak, bisa ini dengan bola-bola begini Bu. Ini bola kain. Itu untuk Motorik halus dan Halus. motorik kasar. Halusnya dapat nih, kasarnya Halusnya- gimana? Kasarnya untuk anak usia 0 sekitar 1-2 bulan lah ya. Taruh aja di sini. Dia memancing dia untuk segera merambat untuk mengerjakan, Merambat itu motorik kasar kan? Ya, Dia mau ngambil. dia mau ngambil. Halusnya ketika dia Pegang-pegang. Oke, gitu. oke. Sip, berarti ini contohnya ya Bu ya. Nah, ketika mereka melihat mainan saya, dia dengan bahagianya mata berbinar tuh, dia lihat begini, ih ini kayak mainanku waktu kecil gitu. Dia bahagia. Membuat mainan itu pengennya ada beberapa fungsi. Yes. Jadi biar orang tua tuh tidak merasa kok mainan itu cuma itu doang sih fungsinya gitu. Nah, jadi ibu mengusahakan dari satu mainan itu memang Ada beberapa terpenuhi fungsi. beberapa fungsi. Sensing itu ada di otak kiri. Sementara ini kita buat berwarna-warni. Jadi paling tidak warna itu adanya di otak kanan. Nah, supaya dia tidak fokus ke otak kirinya saja, otak Ya. kanannya pun bisa. Bersama Stevie kita kembali.